Halo guys, kembali lagi dengan gue Panda di acara Bahas Trailer. Seperti yang kita tahu, jadi beberapa hari yang lalu trailer Kanojo Okarishimasu Season 2 sudah dirilis di beberapa channel YouTube seperti Ani TV dan DMM Pictures. Ada 4 trailer yang dirilis, yaitu versi Chizuru Mizuhara, Sarashina Ruka, Sakura Sawasumi, dan Mami Nanami. Masing-masing trailer berdurasi kurang dari 1 menit. Buat kalian yang belum tahu, Kanojo Okarishimasu adalah sebuah seri manga shonen asal Jepang bergenre komedi romantis yang ditulis dan diilustrasikan oleh Reiji Miyajima. Kanojo Okarishimasu telah diadaptasi menjadi seri anime yang diproduksi oleh TMS Entertainment dan ditayangkan sejak bulan Juli hingga September 2020. Pada episode bahas trailer kali ini, gua akan bahas scene pada trailer sesuai dengan alur cerita yang ada di manga. Kita mulai dari trailer Kanojo Okarishimasu Season 2 versi Chizuru Mizuhara. Dan langsung saja, ini dia bahas trailer. Sebelumnya kita flashback terlebih dahulu ke Kanojo Okarishimasu Season 1 episode 8. Di sini kita menemukan fakta bahwa si Chizuru ini adalah seorang aktris. Ketika si Kazuya membuntuti Chizuru yang sedang bersama Umikun dan akhirnya ketahuan, di situ akhirnya terungkap bahwa alasan Chizuru melakukan pekerjaan rental pacar adalah demi melatih aktingnya sebagai seorang aktris. Karena menurut Chizuru, kalau dia sekolah akting itu membutuhkan biaya mahal. Di sini sandiwara mereka sebagai pasangan kekasih masih tetap berlanjut ya. Masih belum ketahuan oleh nenek mereka, meskipun Mami-chan, Ruka-chan, dan Kuribayashi sudah mengetahuinya. Dan sekarang kita beralih ke scene trailer Kanojo Okarishimasu Season 2 versi Chizuru. Scene pada trailer menampilkan Chizuru yang sedang tampil di teater. Dia berperan sebagai karakter pendukung bernama Onene. Jadi pada ending episode 11 season 1, Chizuru itu kan bilang kepada Kazuya, "Aku sempat berpikir untuk berhenti dari bisnis pacar sewaan." Mendengar itu, Kazuya khawatir jika dia keluar maka dia tidak ingin jadi pacarnya sama sekali dong. Di sisi lain, Kazuya masih tidak bisa memberitahu nenek tentang kebenaran hubungan mereka selama ini. Lalu Kazuya teringat, di kencan terakhirnya Chizuru sempat bilang bahwa direktur terkenal sedang mencari orang untuk menjadi pemeran di proyeknya. Jika aku dilirik olehnya, ini hampir akan seperti jadi pekerjaanku berikutnya. Teringat hal itu, akhirnya Kazuya mencari di situs pencarian kapan Mizuhara akan tampil bermain, dan dia menemukannya. Dengan outfit penyamaran yang dirasa cukup pas, Kazuya datang ke tempat teater Chizuru. Dia masih meyakinkan dirinya bahwa dia datang sebagai penggemar untuk mensupportnya, bukan sebagai seseorang yang sedang jatuh cinta kepada Chizuru. Lalu Kazuya kegirangan ketika melihat pamflet yang di situ tertera nama Chizuru sebagai pemeran. Ketika Kazuya sudah masuk ke gedung teater dan mencari tempat duduk, ternyata di dalam gedung teater ada Sumi-chan. Sumi-chan melihat Kazuya tetapi memilih untuk tidak menyapanya. Lalu teater pun dimulai. Di situ diceritakan pemeran utama yang bernama Tomoko sedang ingin berburu. Lalu Shogun Sama menyuruh Onene untuk mengawalnya. Melihat penampilan Chizuru, Kazuya jadi malu melihatnya. Seiring berjalannya pertunjukan, Kazuya terlihat menikmati pertunjukan, bahkan sampai tertawa terbahak-bahak. Ketika adegan Chizuru sekarat, Kazuya terdiam lalu menangis. Teater pun selesai. Sumi-chan terlihat celingak-celinguk karena penonton mulai meninggalkan gedung. Lalu Sumi pun ikut meninggalkan gedung dan menyisakan Kazuya sendirian yang masih terheran dengan akting Chizuru. Lanjut ke scene yang memperlihatkan Chizuru sedang memeluk buku binder. Jadi ceritanya ketika Chizuru sudah selesai pentas tadi, Chizuru itu dipuji oleh sutradara. Setelah itu Chizuru melihat buku binder miliknya yang bertuliskan tujuan tanpa penyesalan lalu memeluknya. Nampaknya buku tersebut berisi harapan-harapan yang dituliskan Chizuru. Tak lama kemudian Chizuru mendengar obrolan direktur dengan si pemeran utama.
Entah karena koneksi atau apa, direktor tersebut lebih memilih si pemeran utama untuk bergabung di proyeknya dibandingkan Chizuru. Dan Chizuru sangat kecewa mendengar itu. Lanjut ke scene Chizuru yang memakai topi dan tote bag sedang jongkok. Jadi ini tuh ceritanya ketika Kazuya berjalan pulang dan masih terheran dengan akting Chizuru tadi, tiba-tiba Kazuya tidak sengaja bertabrakan dengan seseorang, dan seseorang tersebut adalah Chizuru. Dengan spontan Chizuru langsung menginterogasi Kazuya kenapa dia ada di sini dan kenapa dia bisa memiliki pamflet itu. Kazuya akhirnya menjelaskan alasannya datang ke teater, lalu memuji Chizuru habis-habisan dengan mengatakan bahwa aktingnya sangat keren. Lanjut ke scene Chizuru menangis. Jadi setelah Chizuru dipuji Kazuya tadi, Chizuru menjelaskan bahwa yang dipilih direktor untuk bermain di proyeknya bukan dia, melainkan Shiori, si pemeran utama. Lalu Chizuru menjelek-jelekkan dirinya sendiri. Mendengar itu Kazuya tidak terima dan berniat untuk bekerja lebih keras lagi, dan gajinya akan digunakan untuk menyewa Chizuru sesering mungkin agar Chizuru bisa membayar kelas akting dan bisa lebih mengejar mimpinya. Ketika sampai di rumah, Chizuru ditelepon Shiori, si pemeran utama tadi. Shiori berterima kasih. Chizuru yang mengetahui kenyataan bahwa dirinya tidak dipilih direktor akhirnya merenung sambil menatap buku binder yang berisikan harapannya dan kemudian menangis. Lanjut ke scene yang memperlihatkan Chizuru sedang bicara kepada Kazuya di depan kosan mereka. Chizuru bilang bahwa dia telah berjanji pada kakeknya yang sudah meninggal bahwa dia akan menjadi aktris sungguhan suatu hari nanti. Jadi ceritanya mereka berdua keluar dari kosan Kazuya untuk mengecek apakah Mami-chan sudah pergi. Dan ternyata Mami-chan sudah pergi. Dan terlihat si pemilik kos sudah kembali. Chizuru berniat kembali ke kosannya tapi ditahan oleh Kazuya. Kazuya berkata kepada Chizuru, "Jika terjadi sesuatu, kamu bisa membicarakannya padaku." Chizuru akhirnya menceritakan masa lalunya. Sejak kecil, Chizuru dirawat oleh kakek dan neneknya. Saat kakeknya masih hidup, Chizuru telah berjanji kepada kakeknya bahwa dia akan menjadi aktris sungguhan. Tapi kakeknya meninggal sebelum dia menyaksikan keberhasilan Chizuru. Dan sebelum neneknya meninggal juga, Chizuru ingin neneknya melihatnya tampil di layar lebar. Setelah itu Kazuya juga ikut menceritakan masa lalunya kepada Chizuru. Lalu Kazuya semakin bersemangat untuk mendukung mimpi Chizuru dan ingin selalu berada di samping Chizuru. Lanjut ke scene di kampus, ketika Kazuya bertemu Chizuru yang menyamar sebagai Ichinose. Scene ini terjadi keesokan harinya setelah mereka membicarakan masa lalunya masing-masing. Seperti biasa, Kazuya panik duluan berharap tidak ada orang yang melihat. Dan seperti biasa bersikap tak saling kenal dengan Chizuru. Lanjut ke scene yang menampilkan Chizuru menggelengkan kepala seusai mandi. Jadi ceritanya Chizuru pulang setelah selesai berperan di pertunjukan superhero. Chizuru bergegas untuk mandi. Seusai mandi, Chizuru melihat ada pesan masuk di ponselnya. Dan ternyata pesan tersebut berisi ucapan selamat ulang tahun dari Shiori. Chizuru mulai berpikiran buruk terhadapnya dan segera menyadarkan diri dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan Chizuru pun membalasnya dengan ucapan terima kasih. Lalu Chizuru keluar kosan dan dikejutkan dengan adanya sebuah paper bag bertuliskan selamat ulang tahun. Chizuru pun mengambilnya dan membawanya ke dalam. Chizuru mulai membuka paper bag tersebut dan mulai membaca suratnya. Ternyata hadiah tersebut berasal dari Kazuya. Chizuru penasaran kira-kira apa isi hadiahnya dan mulai membuka kotak tersebut. Ternyata isinya adalah acar plum. Tulisan Kazuya sangat kecil, tapi Chizuru merasa kalau Kazuya seolah berteriak. Chizuru mulai memakannya, kemudian tertawa karena rasa acar plum yang sangat asam. Di sisi lain, Kazuya bingung sendiri kenapa dia bisa membeli acar plum sebagai hadiah untuk Mizuhara. Lanjut ke scene trailer yang menampilkan Chizuru sebagai Ichinose sedang melirik sinis. Lalu scene trailer yang menampilkan kacamata Chizuru dilepas oleh temannya.
Jadi ceritanya Kazuya ingin memastikan apakah hadiahnya sudah diterima Chizuru atau belum. Chizuru akhirnya keluar. Kazuya panik apakah hadiah darinya mengecewakan Chizuru atau tidak. Ternyata Chizuru malah berterima kasih. Tetapi Kazuya masih janggal karena dia masih ingin meluruskan kesalahpahaman tentang Ruka kemarin. Dan ternyata Chizuru mempercayai Kazuya. Kazuya masih ingin merayakan ulang tahun Chizuru dengan benar. Tetapi ternyata Chizuru sudah ada acara untuk pergi minum bersama teman kampusnya. Keesokan harinya di kampus, Kibe-chan, Kuribayashi, dan satu teman lainnya mengajak Kazuya untuk minum-minum bersama para gadis. Ketika sudah masuk di dalam ruangan, betapa terkejutnya Kazuya melihat Chizuru yang sedang menyamar sebagai Ichinose berada di dalam. Kazuya dan Chizuru saling bertatapan dengan ekspresi panik. Akhirnya mereka semua memesan minuman. Salah satu teman Chizuru memberitahu bahwa Chizuru sedang berulang tahun. Kazuya berniat untuk beranjak pergi dari tempat itu, tapi dia khawatir dengan Chizuru. Lagi-lagi mereka berdua bertatapan. Semuanya sudah mabuk kecuali Kazuya dan Chizuru. Salah satu teman Chizuru bernama Yoko sedang menggoda Chizuru dengan memegang opainya. Kazuya salah tingkah melihat kejadian itu. Kibe hampir menyadari ketika salah satu teman Chizuru bernama Yuki memanggil nama Chizuru. Tapi Kazuya segera mengalihkan perhatian Kibe-chan. Sepertinya Yuki sudah mabuk berat. Tiba-tiba Yuki melepas kacamata Chizuru dan berkata bahwa Chizuru akan lebih cantik jika dia melepas kacamatanya. Spontan Chizuru langsung menutup wajahnya. Tapi beruntung mereka semua sudah mabuk sehingga tidak menyadari wajah Chizuru yang asli. Chizuru bergegas memakai kacamatanya kembali. Kemudian salah satu teman Kazuya mengusulkan untuk bermain takenoko, di mana yang kalah harus minum bir. Mizuhara langsung kalah di permainan pertama, dan mau tidak mau Mizuhara harus minum. Karena tidak mau Mizuhara kalah di permainan selanjutnya, Kazuya sengaja membuat dirinya kalah dan berlanjut sampai permainan selesai. Ya, itu tadi adalah bahas trailer Kanojo Okarishimasu Season 2 versi Chizuru Mizuhara. Kanojo Okarishimasu Season 2 ini akan segera rilis dalam waktu dekat ini. Jadi apakah kalian sudah memutuskan akan menjadi tim siapa di anime ini? Tunggu tanggal mainnya ya. Oke, sekian dulu acara bahas trailer kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di acara bahas trailer episode selanjutnya.